Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nuta Channel, channel bagi pecinta masjid. Saudaraku masjid lover kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut, maka sudah selayaknya lah jika kita mengaku beriman, kita wajib memakmurkan masjid Allah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan bahwasanya memakmurkan masjid terbagi menjadi dua cara, yaitu secara lahir dan secara batin. Secara lahir dimaksudkan adalah dengan menjaga fisik masjid, seperti menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas, termasuk membangun dan memperbaiki bangunan masjid. Adapun memakmurkan secara batin adalah dengan mengisi kegiatan masjid dengan kegiatan islami yang bermanfaat bagi umat, seperti sholat berjamaah, mengadakan majelis taklim, berzikir bersama, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sebagai muslim yang taat dan beriman, sudah selayaknya lah kita turut serta dalam memakmurkan masjid Allah dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-18 bahwasanya mereka yang memakmurkan masjid adalah sebagai sosok yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melaksanakan sholat dan tidak takut terhadap apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang benar dalam keimanannya pastinya sangat gemar memakmurkan masjid, karena selain salah satu dari bukti keimanannya, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan balasan yang sangat baik kepada mereka yang memakmurkan masjid. Adapun balasan tersebut adalah, yang pertama, balasan bagi mereka yang memakmurkan masjid akan dibangunkan rumah di akhirat nanti. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya yang semisalnya di surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 450 dan hadis riwayat Muslim nomor 533. Balasan yang kedua akan mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang beriman, yang membaca Al-Quran, berzikir, menghadiri majelis ilmu, atau menunaikan sholat dalam masjid, maka Allah akan datangkan sakinah, rahmat akan turun kepadanya, para malaikat akan mengelilinginya, dan Allah menyebut-nyebutnya di antara para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melewati suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama di antara mereka, kecuali sakinah turun kepada mereka, rahmat menyelubungi mereka, dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk mulia di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 4867. Balasan yang ketiga yaitu mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala haji. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat ke masjid, yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani. Balasan yang keempat yaitu akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari itu.
Orang yang senantiasa mencintai masjid, memakmurkannya secara lahir ataupun batin, maka Allah akan berikan balasan pada hari kiamat berupa naungan darinya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Dan salah satunya adalah seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Balasan yang kelima, akan dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian mau aku tunjukkan dengan apa yang Allah hapuskan dosa baginya dan Allah tinggikan derajatnya?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak disukai, yaitu hawa yang dingin yang menusuk tulang, memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Itulah ar-ribat, maka itulah ar-ribat. Hadis riwayat Muslim nomor 251. Balasan keenam, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 3 orang yang berada dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang keluar dari rumahnya menuju salah satu masjid Allah Azza wa Jalla, seseorang yang keluar berperang di jalan Allah, dan seseorang yang keluar untuk berhaji. Kita mungkin sibuk dengan segala urusan dunia, sehingga kita tidak punya waktu untuk memakmurkan masjid secara batin. Tetapi wahai saudaraku seiman, sesibuk apapun kita, jangan sampai kita lupakan untuk memakmurkan masjid, setidaknya sholat berjamaah di dalamnya. Atau ketika kita sudah sangat disibukkan dengan urusan pekerjaan dan lain sebagainya, sisihkanlah sebagian rizki untuk memakmurkan masjid secara fisik, untuk pembangunannya atau untuk fasilitas lainnya. Jika Anda ingin menyisihkan sebagian rizki untuk memakmurkan masjid Allah, saat ini Masjid Jami Nurut Taqwa yang beralamat di Jalan Arya Putra Kedaung, Serua Indah, Ciputat sedang melaksanakan renovasi total dikarenakan bangunan lama yang sudah sangat tua. Marilah kita sisihkan sebagian rizki kita untuk membantu pembangunan rumah Allah ini. Dan ingatlah ketika ajal menjemput, saat itu tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal jariah. Untuk alamat, nomor rekening, dan kontak person Masjid Nurut Taqwa kami sertakan di deskripsi video ini. Semoga Allah membalas kebaikan saudaraku seiman dengan balasan yang jauh lebih baik, dan diwafatkannya kita dalam husnul khotimah dan diberikan balasan berupa Jannatul Firdaus. Amin ya robbal alamin. Semoga video ini menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.